Kakak perempuan tertua hanya sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia tahu tentang Shrek Academy. Dia berlutut di hadapan leluhur Xuan dan memintanya untuk membalasnya. Leluhur Xuan masih belum pulih dari kematian orang tua saya, jadi dia menyetujui permintaannya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa Akademi Shrek akan mengasuhnya dan mengeluarkan potensinya. Dia memiliki satu syarat, dan itu adalah dia harus menjaga Akademi Shrek selama sisa hidupnya, dan dia harus menjadi pengantinku. Kakak perempuan tertua membuat sumpah tanpa ragu-ragu sama sekali. Petik 2. Bei Bei berhenti sejenak dan berkata, saya pikir kalian bisa menebak apa yang terjadi setelahnya. Leluhur Xuan membalasnya, dan kakak perempuan tertua tetap di akademi untuk berkultivasi sekeras yang dia bisa, dan berhasil mencapai tempatnya sekarang. Ketika saya tumbuh dewasa setelah itu, leluhur Xuan mulai tenang, dan dia menyesal memaksa kakak perempuan tertua untuk bersumpah. Dia menyebutkan lebih dari sekali bahwa kakak perempuan tertua tidak harus menjunjung tinggi sumpahnya. Lagi pula, dia lebih dari 10 tahun lebih tua dariku, dan menungguku tidak praktis atau realistis sama sekali. Namun, kakak perempuan tertua bersikeras untuk mempertahankan sumpahnya. Dia memberitahu leluhur Xuan bahwa dia akan tetap menjadi pengantinku, apapun pilihan yang akan kubuat di masa depan. Jika aku tidak menyukainya, maka dia akan melajang seumur hidup, dan dia akan menyerahkan seluruh hidupnya ke Akademi Shrek sehingga dia bisa membalas kebajikan leluhur Xuan. Petik 2. Wajah Jiang Nanan tampak sedikit tidak ramah ketika dia berkata, kamu sudah memiliki pengantin sejak kamu masih kecil, dan kamu masih pergi untuk Xiaoya. Bei Bei memaksa tertawa dan berkata, tapi aku tidak tahu tentang semua itu. Leluhur Xuan hanya memberitahu saya tentang sumpah ini setelah saya bertemu dengan Xiaoya. Saya merasa semuanya tidak bisa dipercaya. Saya baru berusia 14 atau 15 saat itu, dan kakak perempuan tertua sudah berusia 27 atau 28, jadi usia kami membuat kami sama sekali tidak cocok satu sama lain. Selanjutnya, saya yakin kalian tahu perasaan yang saya miliki untuk Xiaoya. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdebat dengan leluhur Xuan, dan saat itulah saya memutuskan untuk pindah dari halaman dalam. Setelah itu, leluhur Xuan secara implisit memberi saya lampu hijau dengan Xiaoya karena akademi berhutang tangsek. Leluhur Xuan berbicara kepada saya tentang ini sekali lagi sebelum dia meninggal, dan dia meminta saya untuk bersikap lebih baik kepada kakak perempuan tertua jika saya dapat membantu, dan dia berkata bahwa dia telah mengecewakannya. Aku pernah mencarinya sehingga kita bisa meluruskan segalanya. Ada banyak pelamar berbakat di dalam akademi yang naksir padanya, dan aku akan benci melihat dia tetap melajang selama sisa hidupnya karena sumpah keterlaluan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu. Tetapi kakak perempuan tertua sangat keras kepala, dan dia berkata bahwa saya tidak harus membawanya, tetapi dia tidak akan pernah kembali pada sumpahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi setelah itu. Yang benar adalah meskipun aku tidak berpikir aku melakukan kesalahan, aku masih merasa sedikit minta maaf padanya. Namun, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga dia akan melupakan sumpah itu. Selama bertahun-tahun, meskipun Xiaoya tidak pernah berada di sisiku, tidak ada ruang tersisa di hatiku untuk mengakomodasi orang lain. Petik 2. Ekspresi Bei Bei sedikit canggung, penuh dengan konflik dan kesulitan. Wang Donger bertanya, kakak laki-laki tertua, apakah Anda tidak merasakan apapun untuk kakak perempuan tertua? Bei Bei menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja saya lakukan. Dia adalah orang yang merawat saya ketika saya tumbuh dewasa, dan saya tidak pernah punya ibu. Kakak perempuan tertua adalah seperti seorang ibu atau seperti kakak perempuan bagi saya, dan dia adalah wanita terpenting kedua di hati saya setelah Xiaoya. Satu-satunya masalah adalah bahwa perasaan yang saya miliki ini tidak romantis, dan hanya ada hubungan kekerabatan antara kakak perempuan tertua dan saya. Kalian harus membantu saya memecahkan masalah ini. Apa sebenarnya yang bisa saya lakukan sehingga saya tidak akan menyakitinya, namun masih memberinya masa depan yang hebat yang dia layak dapatkan? Petik 2. Bei Bei memandang sekeliling pada semua orang, bersemangat dan penuh harapan.
Mata semua orang menjadi sedikit aneh. Bagaimana teka-teki ini bisa diselesaikan? Huo Yuhao berdeham dan berkata, kompetisi akan datang dalam 2 hari. Apa saran Anda, kakak senior tertua? Petik 2. Sudut-sudut mulut Bei Bei berkerut, dan ia mengamati yang lainnya, dan menyadari bahwa mata mereka melayang kemana-mana, kecuali dirinya. Dia membentak, banyak dari Anda tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Heike itu terkekeh dan berkata, bukan untuk orang luar untuk menyelesaikan masalah keluarga. Bagaimana kami dapat membantu Anda dengan ini, kakak tertua-tertua? Petik 2. Bei Bei jengkel. Baiklah, baiklah. Jangan membicarakan hal itu lagi. Tapi kalian tidak bisa berbicara sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun, karena ini menyangkut reputasi kakak perempuan tertua kita. Katakan, Yuhao, rencana apa yang kamu miliki untuk kompetisi? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, saya belum memiliki rencana yang sebenarnya, tetapi saya memiliki beberapa ide. Kompetisi ini akan memiliki 167 tim yang berpartisipasi karena sekte diperbolehkan untuk berpartisipasi, dan beberapa putaran pertama akan menjadi chapter penyisihan, sampai chapter 32 terakhir sebelum chapter penyisihan grup dimulai. Komite organisasi belum menyatakan bagaimana putaran eliminasi akan dilakukan untuk saat ini. Dibandingkan dengan chapter grup yang datang sesudahnya, kita harus membersihkan chapter penyisihan sebelum yang lainnya. Kami mewakili Sekte Tang, jadi kami bukan tim unggulan. Itu juga berarti aturan kompetisi tidak akan menguntungkan kita. Kami tidak yakin tim mana yang akan kami temui saat ini. Jika kita menemukan sekte yang tangguh, kita akan dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Karena itu, kita harus menyembunyikan kemampuan kita sebanyak mungkin selama putaran eliminasi. Petik 2. Sembunyikan kemampuan kita. Bei Bei sedikit terkejut. Bukankah kamu bertentangan dengan dirimu sendiri, Yuhao? Anda baru saja berbicara tentang betapa pentingnya putaran eliminasi. Jadi mengapa kita harus menyembunyikan kemampuan kita? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, itu tidak bertentangan, kakak senior tertua. Yang ingin saya katakan adalah, kita harus menyembunyikan kemampuan kita sebanyak mungkin asalkan kita bisa muncul sebagai pemenang di chapter yang sama. Penampilan kami sangat berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dan ada begitu banyak sekte dalam kompetisi ini, jadi tidak akan banyak yang masih mengenali dan tahu tentang kami. Kami dapat sedikit merias wajah atau sesuatu untuk sedikit mengubah penampilan kami, sehingga orang-orang yang mungkin mengenali kami dari turnamen sebelumnya tidak akan lagi mengenali kami. Setidaknya, mereka tidak akan yakin bahwa kita adalah mereka yang kita pikirkan. Jika kita tidak menjadi terlalu sial, dan selama kita tidak bertemu dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di chapter pertama, kecil kemungkinan kita akan dikenali. Petik 2. Mata Bei Bei berbinar dan berkata, itu ide yang bagus. Orang-orang yang akan memiliki kesan kita dari turnamen sebelumnya adalah anggota tim cadangan, yang telah menjadi anggota tim utama di musim ini. Semua orang menjadi sangat berbeda setelah 5 tahun, dan setelah kami melakukan beberapa penyesuaian, dan fakta bahwa kami mewakili Sekte Tang, akan sangat efektif dalam menyembunyikan kemampuan dan identitas kami. Petik 2. Su Sanshi mengerutkan kening dan berkata, kita bisa mengubah penampilan kita, tetapi kita tidak bisa mengubah jiwa bela diri kita. Bagaimana mereka tidak bisa mengenali kita begitu kita melepaskan jiwa bela diri kita? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum misterius dan berkata, itulah yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk menyembunyikan kemampuan dan identitas kita sehingga mereka tidak bisa mengenali kita. Kita bisa melakukannya dengan cara ini. Diskusi mereka tentang taktik pertempuran berlanjut selama lebih dari 2 jam, dan disimpulkan agar Bei Bei bisa beristirahat. Huo Yuhao dan kawan-kawan melakukan beberapa diskusi lagi dan latihan pada hari berikutnya, dan mengkonfirmasi bagaimana putaran awal akan dilakukan. Tanda pisah. Di tingkat tertinggi dari Brilliant Delight Hotel, Wang Qiwer berdiri diam-diam di balkon setengah lingkaran yang luas dan menatap ke kejauhan. Pemandangan itu mempesona dari tempat ini, dia bisa melihat hampir setengah dari Radiant City. Hanya ada 8 kamar serupa di tingkat tertinggi Brilliant Delight Hotel.
Mereka dikenal sebagai villas in the sky, dan mereka sangat mewah dan mewah. Dikatakan bahwa pada suatu malam harganya 3.000 koin jiwa emas, harga selangit. Tempat ini bisa dikatakan sebagai hotel paling mahal di benua. Setiap villa memiliki pintu melengkung, seolah-olah ruangan itu adalah kastil. Ada aula untuk menampung tamu, ruang konferensi besar, dan 20 kamar dengan ukuran berbeda yang terdiri dari kamar tidur, pusat kebugaran, dan ruang teh. Ada taman di langit yang luasnya lebih dari 200 kaki persegi, dan ada kolam renang yang berjarak 20 meter di setiap sisi di tengah villa. Ada kubah melengkung di atas air biru kehijauan, dan orang akan bisa melihat kilauan biru lembut dan samar di sekitar kolam renang di malam hari. Menatap kubah di malam hari terasa seolah-olah seseorang menatap langit berbintang yang tak terbatas, dan keindahan itu benar-benar mempesona. Bahkan ada arena sparring miniatur di villa, yang dibangun dengan bahan khusus dan alat jiwa tipe pertahanan. Itu bisa mempertahankan sebagian besar keterampilan jiwa di bawah peringkat jiwa sage. Tim Shrek Academy semuanya terkejut ketika mereka pertama kali memasuki villa ini. Dai Huabin adalah putra adipati, tetapi ini bahkan pertama kalinya dia menginap di hotel semewah yang ini. 20 kamar lebih dari cukup untuk sebuah tim yang terdiri dari sedikit lebih dari selusin, dan memungkinkan setiap orang memiliki kamar sendiri. Mereka bisa memesan apapun yang mereka ingin makan, dan semuanya akan gratis, milik hotel. Ini adalah pengaturan dan layanan terbaik untuk tim yang berpartisipasi, dan hanya 8 tim yang dapat memiliki kemewahan ini. Tim Shrek Academy tinggal di villa pertama di langit. Kekaisaran Sun Moon jelas sangat murah hati tentang hal ini, karena villa pertama bukan hanya yang paling mewah, itu juga mewakili fakta bahwa mereka adalah juara dari musim sebelumnya. Wang Qiwer berbalik dan menatap villa yang mewah dan luas. Ada tatapan kosong di matanya saat dia bergumam, apakah ini hadiah untuk kemuliaan Shrek? Apakah ini yang mereka raih dari musim sebelumnya? Petik 2. Ya, itu benar. Kami tidak akan tinggal di sini jika bukan karena kinerja sempurna mereka musim lalu. Yang benar adalah mereka yang layak tinggal di tempat ini, dan bukan kamar sempit dan sempit di lantai bawah. Zhang Lexuan berjalan dari tidak jauh. Dia memegang gelas anggur halus di tangannya, dan ada beberapa anggur putih tua berwarna kuning di dalam. Aroma samar melayang di sekitar lubang kaca, tetapi tidak melayang keluar. Gelas itu dibuat khusus oleh Kamar Dagang Kekaisaran Sun Moon, dan dianggap sebagai instrumen anggur tingkat atas. Apakah kamu mau satu? Zhang Lexuan bertanya dengan polos. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin hal-hal seperti itu mempengaruhi pikiran saya. Zhang Lexuan menghirup anggur putih di gelasnya. Anggur diisi dengan aroma buah kental dan kaya yang diwarnai dengan sedikit asam, dan rasa samar acar prem melekat di mulutnya. Kadang-kadang Anda harus belajar cara rileks, Anda terlalu lelah. Saya seperti Anda sebelumnya, tetapi saya menyadari setelah itu bahwa itu bukan cara untuk pergi, dan itu akan mempengaruhi kultivasi saya secara negatif. Anda jauh lebih buruk daripada saya bertahun-tahun yang lalu, emosi Anda sangat erat, dan sangat tegang. Pasti ada yang salah jika Anda terus seperti ini. Petik 2. Aku tidak. Penolakan Wang Qiwer dingin dan garing. Zhang Lexuan menatapnya, geli, dan berkata, kamu tidak. Saya pernah ke sana dan melakukan itu, dan saya terlalu akrab dengan keadaan Anda saat ini. Anda seperti saya bertahun-tahun yang lalu. Sejak Anda kembali dengan Huo Yuhao, saya belum melihat senyum muncul di wajah Anda. Anda selalu melamun ketika Anda tidak mendorong semua orang selama pelatihan. Itu pasti karena Huo Yuhao, apa aku benar? Petik 2. Wang Qiwer sedikit membeku, tetapi tetap diam. Dia tidak berusaha memperdebatkan hal itu. Zhang Lexuan berkata dengan jelas, apakah Anda pikir Anda punya peluang? Wang Qiwer masih diam, tapi tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Kamu tidak punya kesempatan, Saya tidak berharap Anda menjadi seperti saya. Zhang Lexuan tertawa. Dia tampak tertawa bahagia, tetapi air mata muncul jauh di dalam matanya yang indah. Seperti kamu. Wang Qiwer menatapnya dengan pandangan ragu-ragu. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, itu benar.
Itu karena kami berdua mencintai seseorang yang tidak mungkin bisa bersama. Mungkin Anda masih memiliki harapan, karena Anda cukup cocok untuknya. Tapi aku, Dia menghabiskan anggur dalam gelasnya satu tegukan dan mulai berjalan kembali ke villa. Wang Qiwer memperhatikan sosoknya yang gemetar dan sedih, dan mulai mengikutinya tanpa sadar. Zhang Lexuan tiba-tiba berhenti di jalurnya. Punggungnya masih menghadap Wang Qiwer ketika dia bertanya, "Katakan padaku, Qiwer, apakah wanita harus bergantung pada pria seumur hidup?" Wang Qiwer menjawab tanpa ragu, "Tentu saja tidak." Zhang Lexuan berbalik, dan matanya menjadi setajam biasanya. "Maka kamu harus menunjukkan kepadanya bahwa kamu lebih kuat dari dia. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan cintanya, Anda tidak bisa membiarkannya melihat betapa rapuhnya Anda, dan Anda tidak bisa membiarkannya melihat sisi lemah Anda. Ini adalah martabat terakhir yang bisa kita miliki." Petik 2. Wang Qiwer fokus, dan bisa melihat keras kepala Zhang Lexuan, dan bahkan sedikit kegilaan di tengah segalanya. Dia mengangguk dengan paksa dan menjawab, "Ya." Tanda pisah. Peraturan kompetisi akhirnya diumumkan pada hari berikutnya, dan setiap tim yang berpartisipasi menerima beberapa instruksi dari komite organisasi. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia menerima instruksi. Peraturannya memang berbeda, seperti yang Penatua Suan katakan. Menurut aturan kompetisi, seluruh kompetisi akan dibagi menjadi segmen awal dan segmen akhir. Tim yang mewakili sekte dan akademi akan bersaing di kelompok yang sama. Segmen awal akan terdiri dari putaran eliminasi, tetapi putaran eliminasi ini tampak sedikit berbeda. Arena ditunjuk di tempat di luar Radiant City, dan tidak tepat di pusat kota seperti yang seharusnya. Ada klausa yang menarik perhatian Huo Yuhao. Chapter penyisihan dan chapter final memberi batasan pada diameter arena, tetapi ketinggian maksimum tidak ditentukan. Ini adalah lembar instruksi yang sangat sederhana, tetapi Huo Yuhao mulai merasa jauh lebih khawatir daripada sebelumnya. Apa yang tidak menyiratkan pengaturan ketinggian maksimum? Mungkinkah ada sage jiwa di antara siswa yang berpartisipasi? Itu sangat mustahil, karena menjadi seorang kaisar jiwa adalah batas bagi orang-orang pada usia 20 tahun. Ini juga berarti bahwa kurangnya ketinggian maksimum tidak ada artinya sama sekali bagi tuan jiwa, karena kebanyakan dari mereka tidak bisa terbang, kecuali untuk beberapa tuan jiwa yang memiliki jiwa bela diri yang bisa. Namun, ini akan sangat berbeda ketika insinyur jiwa datang ke dalam gambar. Bahkan insinyur jiwa leluhur jiwa berdering 4 dapat melayang di langit selama mereka memiliki alat jiwa berjenis terbang, dan mereka dapat melancarkan serangan di tanah dari langit. Tidak ada keraguan bahwa klausul ini sangat bermanfaat bagi para insinyur jiwa. Benua Douluo dibagi menjadi 4 negara, Kekaisaran Bulan Matahari, Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Douling. Satu-satunya negara yang memiliki masa insinyur jiwa adalah Kekaisaran Sun Moon, dan aturan kompetisi ini praktis berarti mereka secara terbuka bias. Kekaisaran Sun Moon terlalu dominan. Tentu saja, Kekaisaran Sun Moon tidak berani terlalu keterlaluan. Ada perubahan lain pada bagaimana hasil putaran eliminasi akan dihitung. Di antara mereka, poin akan dialokasikan sesuai dengan jumlah orang yang tersisa di tim. Itu menyiratkan bahwa jika satu partai bisa mengalahkan ketujuh anggota dari partai lain dengan hanya satu dari mereka sendiri dalam pertandingan eliminasi tunggal, maka mereka akan dialokasikan 7 poin, karena partai mereka akan memiliki 7 orang tersisa, dan mereka bahkan tidak akan memiliki untuk pergi melalui pertempuran kelompok sesudahnya. Alasannya adalah karena pertarungan kelompok hanya memberikan 5 poin, dan tidak mungkin pihak lain bisa membalikkan keadaan. Tentu saja, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk mengalahkan 7 lawan berturut-turut dalam kompetisi seperti ini. Oleh karena itu, jika tim yang muncul sebagai pemenang selama pertandingan eliminasi tunggal tidak mendapatkan lebih dari 5 poin, mereka harus melalui pertarungan grup, dan pihak lain akan memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Tentu saja, skor minor juga penting, dan poin akumulasi setiap putaran akan dicatat. Skor kecil ini akan menentukan jika suatu keadaan yang unik dan tidak terduga muncul. Misalnya,
jika ada 167 tim yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan hanya ada 20 tim yang berhasil melewati putaran eliminasi tunggal selama putaran 32, tim yang tersisa yang diperlukan untuk mengisi slot akan dipilih dengan skor minor mereka, dan skor akumulasi ini akan menjadi lebih penting setelah mereka memasuki round robin. Tim akan diberi peringkat sesuai dengan akumulasi poin mereka selama chapter penyisihan grup. Perempat final akan kembali ke format eliminasi, sementara skor minor ini akan menentukan peringkat pecundang. Perubahan dalam bagaimana poin dihitung adalah hal yang baik, dan itu membuat seluruh sistem kompetisi lebih lengkap dan terorganisir. Perubahan aturan kompetisi pasti akan mengubah cara kompetisi berlangsung. Suara ketukan bisa terdengar saat Huo Yuhao menutup matanya untuk merenung. Boom, boom, boom. Ketukan yang terburu-buru dan kuat dengan jelas mengumumkan betapa frustasi dan cemasnya pesta yang akan datang. Wang Donger masih mencuci pakaian untuk Huo Yuhao di kamar mandi, dan dia buru-buru maju ke depan dan bertanya, "Siapa di sana?" "Ini aku, Jiu Jiu, Putri Bintang Luo Empire, Su Jiu Jiu," bisa didengar dari luar. Wang Donger berbalik dan melirik Huo Yuhao. Tatapan mereka bertemu, dan mata mereka mengalir dengan geli samar. Sang putri tidak butuh waktu terlalu lama untuk memberi mereka jawaban. Pada akhirnya, Wang Donger membuka pintu dan mengundang Putri Jiu Jiu ke dalam. Su Jiu Jiu mengenakan gaun emas pucat yang mengalir hari ini, dan telah mengikat rambutnya menjadi sanggul yang menonjolkan sifat-sifatnya yang mulia dan anggun. Namun, wajahnya tampak sedikit memerah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan di matanya. Wanita tua berpakaian merah itu mengikuti di belakang Su Jiu Jiu. Huo Yuhao mencari Zhang Lexuan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita tua ini. Ternyata dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri sejak lama, dan orang-orang hanya tahu bahwa dia dipanggil Yimen, tetapi tidak ada yang tahu nama keluarganya. Jiwa bela dirinya adalah Cloud Fan, dan dia juga adalah Dekluo bintang bertitel. Menurut informasi Zhang Lexuan, Star Cloud Douluo belum mencapai peringkat 95. Jadi dia belum menjadi Douluo Transcendent. Peringkat 95 tidak mudah ditembus, dan melampaui peringkat 95 adalah level yang jauh lebih tinggi dari yang biasa dicapai titlet Douluo. "Salam, Tuan Putri. Silahkan duduk." Huo Yuhao sedang duduk di kursi rodanya, dan dia memiringkan kepalanya ke arah Su Jiu Jiu dengan sopan. Su Jiu Jiu tahu bahwa dia harus setenang mungkin di saat seperti ini, tetapi tidak mungkin dia bisa menenangkan diri, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. The Star Cloud Douluo telah kembali di pagi hari, dan Su Jiu Jiu berpikir dia mungkin menjadi gila ketika hasil tes lapangan dilaporkan kepadanya. Apa yang dia rasakan di dalam tidak bisa lagi digambarkan sebagai keheranan, dan dia dengan bersemangat menuju ke kamar Huo Yuhao segera setelah itu. Su Jiu Jiu mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya, dan dia melihat pemuda di depannya yang hanya bisa menggerakkan satu tangan. Huo Yuhao tersenyum, dan dia tampak tidak berbahaya seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dilakukan sang putri di sini. "Huo Yuhao, aku yakin kamu tahu kenapa aku di sini." Putri Jiu Jiu telah melihat dan mengalami banyak situasi yang berbeda, dan dia akhirnya berhasil memaksakan emosinya kembali meskipun dia digerakkan ke dalam. Huo Yuhao mengangguk, dan dia dengan cepat menarik senyum di wajahnya. Dia berkata dengan marah, "Anda harus berada di sini karena aturan baru kompetisi. Kekaisaran Sun Moon terlalu keterlaluan, mereka tidak menetapkan batas ketinggian untuk kompetisi. Ini adalah aturan yang hampir dibuat khusus untuk memberi manfaat bagi insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon." Petik 2. Su Jiu Jiu sedikit terkejut. "Apa katamu?" Huo Yuhao menyerahkan instruksi di tangannya padanya. Meskipun Su Jiu Jiu memikirkan sesuatu yang lain, kompetisi besar masih sangat penting, dan dia masih harus memperhatikannya. Su Jiu Jiu sebentar memindai instruksi dan segera mengerti apa yang coba dikatakan Huo Yuhao. Alisnya terkunci bersamaan ketika dia berkata, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Ketenangan mengambil alih ekspresi marah di wajah Huo Yuhao. "Kita harus secara kolektif memprotesnya." Su Jiu Jiu mendengus dan berkata,
dan menurutmu itu akan berhasil? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kita masih harus mencoba. Setidaknya, kita harus memberi mereka beberapa tekanan, sehingga mereka tidak akan menambahkan apapun setelahnya. Petik 2. Su Jiujiu memiringkan kepalanya dan berkata, kita akan membahas ini nanti. Kami telah bereksperimen dan menguji coba Zuge Divine Crossbow Cannon dan Milk yang telah Anda berikan kepada kami. Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao tetap tidak berubah. Bagaimana hasilnya? Su Jiujiu menatap senyum kasual di wajahnya, dia benar-benar ingin mencubitnya sekeras yang dia bisa. Dia bergumam dengan dingin, apakah kamu sangat bangga? Huo Yuhao bereaksi kaget, apakah saya? Lalu apa yang kamu tersenyum? Su Jiujiu menjawab dengan marah. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah tersenyum sebagai bentuk penghormatan padamu, Tuan Puteri? Jika kamu tidak mau melihat senyumku, maka aku tidak akan. Dia menarik senyumnya ketika dia berbicara, dan dia melihat dengan tegak dan serius dan postur. Su Jiujiu memandang ketika pria di depannya ini terlihat serius dan profesional, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemarahan canggung di hatinya sedikit hilang. Kami telah bereksperimen dengan dan menguji coba Zuge Divine Crossbow Cannon Anda, dan itu menyegel botol susu Anda. Mereka sangat bagus. Apakah Anda pikir Anda bisa memberi kami diskon jika kami membelinya secara massal? Putri Jiujiu mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap, dan dia bersandar di sofa dengan anggun saat dia berbicara. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir itu tidak mungkin. Tidak memungkinkan. Apakah Anda tahu berapa banyak dari ini yang akan kami beli? Putri Jiujiu terdengar sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak yang ingin Anda beli, tapi saya bayangkan jumlahnya pasti cukup. Yang saya tahu adalah berapa banyak Tang Sekte dapat menghasilkan. Sampai sekarang, Departemen Pembuatan Alat Jiwa kami sedang mengalami ekspansi kedua, dan banyak dari kerja kami telah dilakukan untuk upaya itu. Karena itu, kami sangat terbatas dalam jumlah yang saat ini dapat kami hasilkan. Selain itu, meskipun saya merasa sedikit malu untuk mengatakan ini, saya punya berita lain untuk Anda. Saya baru saja menerima berita dari Tang Sek bahwa harga produk kami mungkin meningkat sekitar 30% karena kelangkaan sumber daya dan kekurangan bahan. Maafkan aku, Tuan Puteri. Apa? Huo Yuhao. Su Jiujiu segera gusar, dan dia melompat berdiri ketika dadanya yang gempar naik turun. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini bahkan belum 2 hari, dan kamu sudah mempermainkanku. Huo Yuhao menggigil ke seluruh dan berkata, aku tidak akan berani memikirkannya. Anda tidak bisa mengatakan hal-hal seperti ini, Tuan Putri. Saya masih harus menemukan seorang istri. Petik 2. Kamu, Su Jiujiu merasa seolah-olah dia menjadi gila, orang ini terlalu benci. Wang Donger ada di belakang Huo Yuhao, dan dia diam-diam mencubitnya di belakang. Bajingan ini, dia memutarbalikkan kata-katanya, namun dia membuat dirinya terdengar sangat logis, seolah-olah dia benar. Dia juga seorang gadis, dan Wang Donger mulai bersimpati dengan Putri Jiujiu. Tentu saja, dia berpakaian seperti seorang pria pada saat itu, jadi dia tidak bisa mengungkapkan apapun yang menyerupai emosi seorang gadis, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan memaksakan kembali geliannya. Douluo Starcloud segera menjadi sedikit tidak ramah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Karma akan menemukan Anda jika Anda kembali pada kata-kata Anda. Jelas bahwa kata-katanya bermusuhan dan mengancam. Huo Yuhao menghela nafas. Dia memaksakan tawa dan berkata, maafkan aku juga tidak ingin ini terjadi. Tapi kalian juga tahu Kekaisaran Matahari Bulan telah memonopoli 70% dari logam langka benua, dan mereka telah melarang ekspor. Sekte Tang baru saja dibangun kembali, jadi bagaimana kita dapat memiliki saluran atau jalan untuk membeli sumber daya dan material dalam jumlah besar? Syukurlah, kota Shrek berkembang dan cukup kaya. Kalau tidak, kita bahkan mungkin tidak bisa menjamin pengiriman dan pasokan barang-barang kita. Kurangnya sumber daya dan bahan pasti akan mengarah pada kenaikan harga.
Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Petik 2. Su Jiujiu berkata dengan marah, cukup dengan omong kosong itu. Beberapa dari Anda membuat keputusan dalam Sekte Tang. Selain itu, apakah Anda berani mengklaim bahwa Sekte Tang tidak berhubungan dengan Shrek Academy? Bagaimana kalian bisa kekurangan bahan dan sumber daya dengan Shrek Academy mengarahkan sumber daya dari Shrek City? Selain itu, semua yang Anda butuhkan untuk merakit Suge Divine Crossbow Cannon Anda adalah baja yang relatif padat. Petik 2. Su Jiujiu bertanggung jawab atas kecerdasan Star Luo Empire, jadi dia tidak mudah untuk menipu. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, karena itu masalahnya, maka Anda dapat mengetahui berapa banyak pelanggan yang kami miliki saat ini. Baik Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling sama-sama mitra bisnis penting bagi kami. Anda benar, tubuh luar Suge Divine Crossbow Cannon kami hanya membutuhkan baja keras. Tetapi bagaimana dengan susunan-susunannya? Bisakah kita benar-benar membuat susunan formasi ini tanpa logam langka? Petik 2. Su Jiujiu tertawa dingin dan berkata, kita tidak bisa membongkar susunan formasi. Itu akan meledak jika kita melakukan itu, sehingga kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan tentang itu. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, Putri, jika Anda terus bernegosiasi dengan saya dengan sikap penolakan seperti itu, saya percaya tidak perlu bagi kita untuk melanjutkan negosiasi ini. Jika kita ingin menjadi mitra, kita harus membangun kemitraan ini berdasarkan rasa saling percaya dan manfaat sebagai dasar. Saya benar-benar menyesal tentang kenaikan harga, tetapi benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Bagaimana dengan ini, Anda dapat kembali dan menenangkan diri, dan Anda dapat menghitung berapa banyak Suge Divine Crossbow Cannons kami dan botol susu yang disegel bernilai setelah inflasi sebelum kami melanjutkan negosiasi lebih lanjut. Petik 2. Huff. Su Jiujiu mendengus marah sebelum dia mulai berjalan keluar dari ruangan. Dia tampak marah, tetapi dia sangat tenang di dalam. Dia jelas bahwa dia telah sepenuhnya dikalahkan oleh Huo Yuhao dalam negosiasi ini, dan tidak ada hasil lain selain mengakomodasi tuntutannya jika mereka melanjutkan negosiasi. Tapi dia benar-benar tidak mau melakukan itu. Dia percaya bahwa Huo Yuhao dan Tang Sekte tidak akan pernah menyerah pelanggan sebesar Star Luo Empire. Tepat pada saat ini, suara ketukan terdengar sekali lagi, dan Putri Jiujiu terhenti ketika dia berjalan ke pintu. Wang Donger berjalan untuk membuka pintu, dan ada dua gadis cantik dan seorang pria paruh baya berdiri di luar. Orang yang berdiri di depan kelompok itu adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih panjang. Dia memiliki kualitas dingin dan renyah tertentu tentang dirinya, dan wajahnya sangat menarik. Gadis ini juga sedikit terkejut ketika Wang Donger membuka pintu, dan matanya sepertinya mencari ingatannya saat dia bergumam, "Kamu, siapa kamu?" Wang Donger tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak mengenali saya, Musue? Saya Wang Dong. Kami sudah berkenalan untuk beberapa waktu. Petik 2. Donger berpakaian seperti seorang pria adalah sesuatu yang kebanyakan gadis tidak bisa menolak. Meskipun Wang Dong dulu memiliki rambut pendek, ketampanannya yang tak tertandingi sudah cukup untuk memikat setiap gadis. Musue berdeham, dan es di wajahnya sedikit meleleh. Oh, itu kamu. Ketika saya terakhir bertemu Huo Yuhao, gadis di sampingnya sangat mirip dengan Anda. Petik 2. Wang Donger menjawab dengan jelas, namanya Wang Qiwer, dan dia bagian dari tim yang mewakili Akademi Shrek. Saya percaya Anda akan bertemu dengannya segera selama kompetisi. Petik 2. Dia adikmu. Jelas bahwa mata Musue berbinar karena penasaran dan keinginan untuk bergosip. Wang Donger tersenyum. Apakah kamu di sini hari ini untuk bertanya padaku tentang hal-hal seperti itu? Musue membeku, dan dia melotot ke arahnya sambil berkata, bisakah kita masuk ke dalam sekarang? Apakah Huo Yuhao ada? Kami sudah melakukan percobaan dan uji lapangan dengan item yang dia berikan kepada kami. Kami di sini hari ini untuk berbicara tentang menjadi mitra bisnis. Petik 2. Wang Donger membuka pintu dan memberi isyarat untuk mengundang mereka masuk. Mereka bertiga memasuki ruangan, dan mereka berlari langsung ke Putri Jiujiu, yang baru saja berdiri di sana. Mata Su Jiujiu tidak berhenti pada Musue,
dan dia menatap gadis kedua di belakangnya. Gadis ini mengenakan gaun kuning panjang, dan dia tampak sangat lembut. Air tampak berliku-liku di dalam matanya yang indah, dan Su Jiujiu masih bisa merasakan kelembutan halus meskipun dia memandangnya dari jauh. Gadis ini bahkan lebih cantik dari Musue. "Weina," seru Su Jiujiu. Gadis muda itu menatapnya dan berkata, "Kenapa kamu di sini, Jiujiu?" Suara menyenangkan gadis berpakaian kuning itu bisa didengar saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Weina dan Musue adalah bagian dari perusahaan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang bertemu dengan Huo Yuhao dan Wang Donger ketika mereka berada di dalam hutan bintang besar Dou. Pria paruh baya yang menemani mereka di sini hari ini adalah Mo Feiyun, pria yang sama yang memimpin kelompok saat itu. Huo Yuhao membalik kursi rodanya dengan satu tangan, dan dia tersenyum pada Mo Feiyun. "Salam, Paman Mo. Sudah lama." Mo Feiyun heran ketika dia melihat keadaan di mana Huo Yuhao berada. "Yuhao, kamu." Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Saya mengalami kecelakaan. Saya hanya bisa menggerakkan lengan ini saat ini." Dia menggerakkan lengan kanannya saat berbicara. Musue dan Weina melihat ke atas ketika mereka mendengar percakapan Huo Yuhao dan Mo Feiyun. Musue juga tertegun sejenak ketika dia melihat Huo Yuhao duduk di kursi roda. "Kamu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu seperti itu?" Belum lama berselang dia bertemu Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda energik dan menakutkan ini dari sebelumnya akan menjadi lumpuh ketika mereka bertemu lagi. Huo Yuhao tertawa mengejek dirinya sendiri. "Mungkin ini adalah hukumanku karena melanggar wilayah udara ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi." "Salam, Musue." "Halo, Weina." Petik 2. "Halo." Weina menatap Huo Yuhao, dan jelas bahwa matanya mengalir dengan belas kasihan dan simpati. Adalah hal yang mengerikan bagi seorang guru jiwa untuk dapat menggerakkan hanya satu lengan, tetapi dia tampak sangat berpikiran terbuka tentang hal itu. Panitia telah mengalokasikan ruang tingkat terendah untuk tim dari Sekte Tang, dan sekarang ada begitu banyak orang berdiri di dalam sehingga terasa sedikit sesak. Huo Yuhao memandang Su Jiujiu dan berkata, "Apakah kamu tidak akan kembali untuk memikirkan hal ini, Tuan Putri? Aku tidak akan mengantarmu keluar, kalau begitu." Petik 2. Su Jiujiu menatap tajam ke matanya. Dia mendengus dingin dan berkata, "Aku belum melihat Weina dalam waktu yang lama. Aku akan menemaninya sebentar lagi." Matanya berangsur-angsur menjadi tegang ketika dia berbicara. Tidak ada pertanyaan bahwa Huo Yuhao telah merencanakan pertemuan yang tampaknya kebetulan ini. Huo Yuhao secara alami mengerti apa yang dia katakan. Dia tertawa pahit dan berkata, "Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan ini semua kebetulan? Bagaimana menurut Anda?" Su Jiujiu mengangkat dagunya. "Baik, kalau begitu pikirkanlah seolah-olah saya sudah merencanakannya." Huo Yuhao berkata dengan putus asa, "Tempat saya agak kecil, semuanya. Silakan duduk sesuka Anda." Petik 2. Huo Yuhao sedikit terkejut karena orang yang berbicara kepadanya di antara mereka bertiga bukan Musue atau Mo Feiyun, itu adalah Weina, gadis yang tampaknya rapuh dan lembut. Dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan tiba di depan Huo Yuhao. "Halo, Yuhao. Bisakah kita membahas ini secara pribadi?" Petik 2. Huo Yuhao terdengar agak tidak berdaya. "Lihat, kamarnya hanya besar sekali. Saya takut berbicara secara pribadi akan sangat sulit." Petik 2. Weina berkata, "Jika kamu tidak keberatan, aku bisa mendorongmu ke kamarku. Saya akan mengirim Anda kembali setelah kami menyelesaikan negosiasi kami." Petik 2. "Tidak." Dua suara wanita yang berbeda bisa terdengar berseru pada saat yang sama. Wang Donger bukan salah satu dari mereka, suara-suara itu milik Musue dan Putri Jiujiu. Urgensi dan tergesa-gesa kembali ke mata Su Jiujiu, sementara mata Musue mengalir dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Wang Donger tersenyum ke satu sisi, dan senyumnya agak aneh dan menyeramkan. Namun, tidak ada orang lain selain Huo Yuhao yang memperhatikannya. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, "Tolong, semuanya. Saya hanya cacat." Petik 2. Musue mendengus dan berkata,
Tidak masalah, saya harus hadir. Saya akan menemani Wei Na untuk negosiasi, dan kemudian saya akan mengirim Anda kembali. Petik 2. Wajah Su Jiujiu menjadi hitam saat dia berkata, tidak mungkin. Tidak bisakah Anda melihat bahwa kita sedang membahas bisnis resmi? Saya harus mendapat prioritas sejak saya datang ke sini dulu. Petik 2. Mu Sue meliriknya dan berkata, kamu harus menjadi putri bintang kekaisaran Luo Jiujiu. Jika saya tidak salah, Anda baru saja akan pergi ketika kami tiba. Ini berarti negosiasi Anda sudah selesai, dan sekarang giliran kami. Petik 2. Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain, dan percikan api yang kuat seolah terbang. Wei Na melirik Huo Yuhao dengan agak meminta maaf, dan kemudian dia berbalik ke arah Su Jiujiu. Apakah Huo Yuhao sengaja merencanakan pertemuan ini? Sebenarnya, dia tidak melakukannya. Huo Yuhao sudah menebak status Mu Sue, dan dia telah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kekaisaran jiwa surgawi ketika dia masih di Sekte Tang. Kekaisaran jiwa surgawi juga berbagi perbatasan dengan kekaisaran Sun Moon, dan situasi mereka tidak jauh lebih baik daripada kekaisaran bintang Luo, sementara kekuatan nasional mereka sebenarnya jauh lebih rendah. Kemungkinan bahwa kekaisaran jiwa surgawi akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Huo Yuhao telah menyelidiki lebih lanjut melalui agen intelijen kota Shrek ketika dia menyadari dengan terkejut bahwa gadis yang lembut dan cantik, Wei Na, adalah putri kerajaan jiwa surgawi. Meskipun statusnya masih tidak bisa dibandingkan dengan status Su Jiujiu di Kekaisaran Bintang Luo, dia masih seorang putri.